Selamat datang di video AI for HR dari AI for Productivity AFP. Kenalin saya Awi dan di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat learning module ya untuk learning and development, divisi HRD learning and development. Oke. Pertama, sesimpel seperti ini, teman-teman. Kita menjelaskan dulu latar belakang, konteks dan tujuan kita apa. Ini ya, perusahaan menyadari adanya kebutuhan kesadaran dan AI sehingga semua pegawai bisa menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan. Ya. Perusahaan saat ini berisikan 60% individu S1 berusia 32 tahun sampai 36 tahun. Sisanya berusia di bawah itu dan pihak manajemen yang berisikan 5 orang berusia 45 tahun ke atas. Oke. Nah, bisnis perusahaan adalah agensi digital yang memberikan jasa kepada klien-kliennya. Jumlah pegawai saat ini sebanyak 45 orang. Berikan learning design dulu deh untuk mempelajari AI sehingga produktivitas kantor naik berdasarkan kaidah learning and development di dunia HRD. Oke. Ini prompt sederhana yang saya bikin secara spontan, teman-teman, di mana saya memberikan latar belakang dulu, yaitu ada kebutuhan, ya, ada needs, ya. Kadang dilakukan yang namanya training needs analysis (TNA). Terus ini adalah demografi, ya, demografi. Jadi memberikan latar belakang orang-orangnya, terus supaya si AI-nya juga paham persebaran usianya. Dengan begitu, sarannya akan lebih, rekomendasinya akan lebih spesifik dan lebih mengkerucut, kayak gitu ya. Kita juga memberikan konteks perusahaan lagi, yaitu agensi digital berusia 45 orang. Jasanya itu diberikan kepada klien-klien. Jadi ini perusahaan jasa seperti itu. Dan kita meminta supaya si ChatGPT ini, ya kan, membuat learning design sesuai dengan kaidah learning and development di dunia HRD. Maka dari itu dia tidak akan kabur-kabur teori pembuatannya, dia akan spesifik dan sangat-sangat khusus ke dalam dunia L&D. Oke, teman-teman ya. Kita sekarang scroll ke bawah. Nah, training analisisnya udah kebentuk gitu ya secara simpel. Kalau di dalam perusahaan biasanya dilakukan yang namanya survei kepada beberapa orang dan juga interview kepada beberapa user sehingga muncullah kebutuhan analisis kebutuhan. Itu bisa teman-teman masukin juga ke dalam ChatGPT untuk dianalisis, oke? Nah, gap utamanya apa? Literasi rendah di seluruh level, memahami AI tools dan untuk memiliki kemampuan decision making yang kuat kayak gitu. Nah, ini ada learning objektif. Biasa kalau di dalam pengembangannya nanti bakal ada namanya taksonomi Bloom. Itu bisa teman-teman lanjutin gitu ya. Learning objektifnya itu jelas. Pegawai tahu apa itu AI dan relevansinya, mampu mengintegrasikan AI ke dalam workflow seperti konten, ads, SEO, data analisis. Terus bisa memangkas waktu kerja 30%. Kayak gitu. Oke. Nah, udah muncul nih learning pathway-nya. Sesi kelas besar semua pegawai, hands-on workshop, role-based training untuk di ini minggu 1, ini minggu kedua, gitu, dan seterusnya sampai yang ke bawah. Nah, sekarang kita harus bikin yang lebih granular lagi kan. Kita bikin lebih granular lagi, lebih detail lagi. Em, Kita minta dia untuk tolong bikin hybrid model online offline, di mana 10 pegawai akan belajar bersama kayak gitu. Tolong bikin strategi online juga agar mereka yang sibuk kerja bisa belajar di mana saja. Tolong langsung bikin rundown materi, tema materi, pokok pembahasan, serta sumber-sumber untuk menjadi bahan
landasan pembuatan modul pembelajaran. Bagian ini dibikin dalam bentuk tabel. Nah, langsung diberikan rundown-nya ya teman-teman ya. Nah, karena kita akan melakukan testing dulu kan dari 45 pegawai ya Kak, semuanya langsung belajar dong. Karena biasa kalau di implementasi training di dalam perusahaan itu harus pelan-pelan, misalnya dari 10 orang dulu, nanti 20 orang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita akan testing dulu untuk 10 orang, ya kan, hybrid learning program di minggu 1. Dia merekomendasikan sampai di minggu 5, berarti 1 bulanan kayak gitu ya. Nah, teman-teman perhatiin deh, dia langsung memberikan ini pertama tuh week awareness gitu ya, week 1 sampai yang evaluation. Dan dia langsung memberikan durasinya setengah hari, 30 menit online micro learning, em, setengah hari online micro learning, terus AI awareness ya, poin utamanya. Baru nanti ke bawah ke practical, AI agency, integration, sama measuring impact. Nah, di sini tuh benar-benar umum dan dia langsung memberikan sumber-sumbernya kayak gini. Ini sumber-sumber pembelajarannya. Sumber. Jadi kalau kamu nanti mau bikin training material ya, materi-materi training, kamu tinggal membaca sumber yang sudah direkomendasikan, habis itu untuk dirangkum ke dalam beberapa PowerPoint slides, PPT, dan jadikan pembelajaran seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa sangat 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 bisa dikembangkan ke dalam bentuk misalnya pre-test, post-test, ataupun pre-reading, post-reading dan seterusnya. Intinya, kita udah langsung mendapatkan learning design yang simple, learning module yang simple sekali untuk learning strategi yang simple sekali untuk diimplementasikan ke dalam perusahaan, teman-teman. Ini adalah salah satu fungsi AI untuk dunia HRD, spesifiknya di bagian learning and development. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.